Kepala Sekolah SD 13 Sasaria. Seterusnya yang sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu-Ibu guru dari SD 13 Sasaria. Syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini saya sudah bisa melaksanakan presentasi tentang budaya positif di sekolah. Kemudian juga saya tidak lupa memberikan salawat dan salam kepada Nabi besar, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana beliaulah yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba canggih yang kita dapat di saat sekarang ini. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mencoba mempresentasikan budaya positif di sekolah SDN 13 Mesaria oleh saya sendiri, yaitu SKG CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam. Di sini budaya positif yang dimaksud adalah budaya positif sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini budaya positif itu terdiri dari ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori dan motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Kemudian yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, masing-masing budaya positif tersebut akan saya uraikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan universal. Nah, di sini bahwasanya kita mengetahui pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah, sehingga kelak terciptanya sebuah budaya positif. Yang kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang saya rasakan penting saat sekarang ini untuk ditanamkan pada murid saya di kelas atau sekolah saya adalah yang pertama itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Karena pada saat ini nilai-nilai itu banyak diindahkan karena telah terpengaruh oleh gadget. Kemudian nilai positif dan nilai kebajikan dan universal lagi menurut standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama itu untuk dapat menetapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar prinsip pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar potensi lulusan yang kita harapkan. Yang kedua, teori dan motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi intrinsik sangat diperlukan dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Contoh penghargaan hukum, misalnya dalam sistem ranking, dalam rapor kami kita sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling hukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah salah satu hal karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian penghargaan hukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah ada hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena seseorang pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan dalam rangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, di sini saya bisa menyatakan sedikit bahwasanya anak kita ranking 1 ada 3. Sehingga anak yang kedua itu dia merasa bahwa dirinya terhukum. Kenapa dia besok nanti dia akan dapat ranking 1 lagi. Dia merasa dirinya terhukum.
Kemudian konsep pendekatan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang tersebut. Itu menurut Gaston Gassen tahun 19. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ini memahami pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada pertama itu keyakinan kelas bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang telah rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau keyakinan kelas ini dulu adalah namanya tata tertib sekolah. Kemudian dilanjutkan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik itu murid maupun guru, menganalisis dampak tidak terpenuhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, namanya survival. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan hidup, kesenangan, fun, dan kepuasan power. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima, restitusi, segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Nah, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantauan agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, kita ini guru adalah sebagai manajer dan juga bisa sebagai teman. Nah, kemudian lagi mandiri dan mereka. Kemudian menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 fungsi kontrol. Yaitu 5 itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sampai situlah paparan tentang budaya positif yang saya coba presentasikan ke